Baiklah, ini akan menjadi perdebatan yang cukup sengit. Swastika, ISIS, Hizbullah, bendera Hamas. Ini hanyalah beberapa simbol kontroversial yang telah kita lihat berkibar di jalan-jalan Amerika dan di seluruh dunia. Tapi apakah semua itu benar-benar dilindungi oleh amandemen pertama Amerika Serikat? Dan bisakah serta seharusnya Amerika Serikat melakukan lebih banyak upaya untuk memerangi pemajangan simbol-simbol kebencian? Bergabung bersama kami malam ini untuk debat adalah Dov Hikind, pendiri Americans Against Anti-Semitism. Profesor Jacob Mchangama, CEO Future of Free Speech dan Profesor Riset di Universitas Vanderbilt, serta koresponden senior I24 News Owen Alterman. Halo untuk kalian semua. Tapi sebelum kita mulai debat, mari kita lihat latar belakangnya dulu. Di Amerika Serikat, simbol-simbol seperti swastika atau bendera ISIS umumnya dilindungi oleh amandemen pertama. Hukum biasanya memperlakukan pemajangan bendera, tanda, atau simbol sebagai bentuk ekspresi, bahkan ketika pesannya secara luas dianggap penuh kebencian, menyinggung, atau ekstremis. Dalam kebanyakan kasus, pemerintah tidak dapat melarang ekspresi tersebut hanya karena tidak setuju dengan sudut pandang yang disampaikan. Namun, perlindungan amandemen pertama tidaklah mutlak. Pemajangan itu bisa menjadi melanggar hukum jika itu merupakan bagian dari ancaman nyata, intimidasi yang menyasar pihak tertentu, hasutan untuk melakukan kekerasan yang akan segera terjadi, atau dukungan kriminal terhadap organisasi teroris. Pihak berwenang juga dapat menegakkan aturan netral yang berkaitan dengan izin, masuk tanpa izin, keselamatan publik, dan penggunaan properti pribadi. Aturan-aturan tersebut umumnya harus berlaku untuk semua kelompok, alih-alih menargetkan satu pesan politik atau ideologis tertentu. Para pendukung pelindungan kebebasan berbicara yang luas berpendapat bahwa memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk melarang simbol-simbol tertentu pada akhirnya dapat memengaruhi bentuk ekspresi kontroversial lainnya. Para kritikus berpendapat bahwa beberapa simbol memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kekerasan, penganiayaan, atau terorisme, sehingga menampilkannya dapat menyebabkan kerugian nyata, bahkan tanpa ancaman yang eksplisit. Apakah melindungi kebebasan berbicara juga berarti harus melindungi simbol-simbol kebencian? Baiklah, sekarang kita siap untuk memulai debat kita. Sekali lagi, kita memiliki Dov, Profesor Yakub, dan kita juga memiliki Owen Altman. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan Dov. Pertanyaan pertama, kalian masing-masing akan memiliki waktu 30 detik untuk menjawab sebelum kita masuk lebih dalam ke lapisan-lapisan debat ini. Jadi, pertanyaan pertama, 30 detik. Apakah melindungi kebebasan berbicara juga berarti harus melindungi simbol-simbol kebencian? Dov. Ya, jawabannya di negara ini jelas iya. Dan saya tidak punya masalah dengan itu. Meskipun saya sangat membenci beberapa simbol tersebut. Tapi di sisi lain, pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi semua warga negara, bukan hanya orang-orang yang terlibat dalam bendera-bendera mengerikan itu, atau yang mengatakan hal-hal yang bisa menyebabkan kekerasan terhadap orang lain. Jadi saya mendukung. Saya tidak ingin melakukan apapun. Itulah yang membuat Amerika hebat. Itu adalah kebebasan berbicara. Tapi kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk melindungi semua orang di komunitas kita secara setara. Baiklah, kita akan lanjutkan sekarang. Itu tadi 30 detik. Profesor Yakub, apa pendapat Anda tentang hal ini? Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Saya pikir penting untuk dicatat bahwa kelompok Yahudi sangat berperan dalam menggagalkan undang-undang ujaran kebencian di Amerika karena mereka menyadari bahwa pembatasan kebebasan berbicara diadopsi dan ditegakkan oleh mayoritas. Jadi, jika Anda adalah minoritas, Anda hanya perlu satu perubahan mayoritas politik untuk menjadi sasaran, bukan penerima manfaat dari undang-undang seperti itu. Dan memang benar bahwa pemerintah seharusnya melindungi dari ancaman, hasutan, dan intimidasi. Dan hal itu sangat sejalan dengan perlindungan amandemen pertama yang kuat dan kokoh yang ada di Amerika Serikat. Baiklah, Owen. Emily, ada banyak bagian dari konstitusi Amerika Serikat yang bermasalah. Senat yang memberikan jumlah kursi yang sama untuk California dan Wyoming. Kolese elektoral. Filibuster, undang-undang pembiayaan kampanye. Tapi amandemen pertama bukan salah satunya. Itu unik di Amerika Serikat. Negara-negara Eropa, juga Israel, memiliki aturan yang sangat berbeda tentang kebebasan berbicara, termasuk ujaran kebencian. Tapi seperti yang baru saja kita dengar dari dua tamu pertama kita, dan seperti yang dikatakan Oliver Wendell Holmes sekitar 100 tahun yang lalu, pidato yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh amandemen pertama adalah ujaran yang kita benci. Artinya, ujaran yang tidak populer dan penuh kebencian dilindungi oleh amandemen pertama. Itu harus dipatuhi, baik secara hukum maupun dalam semangatnya. Laporan Joe memang berada di batas-batas. Mereka mencari cara untuk menangani ujaran itu. Secara umum, itu seharusnya tidak diambil. Baiklah, jadi ya ini jelas sangat, apalagi di era AI dan media sosial, ini jelas memberikan sudut pandang baru pada hal-hal seperti ini. Jadi, pertanyaannya, apakah menampilkan simbol kebencian hanyalah ekspresi politik atau bisa juga dianggap sebagai intimidasi, Dov?
Hai, tidak diragukan lagi bahwa banyak hal yang terjadi di negara ini di jalanan dengan simbol-simbol kebencian. Maksud saya, bendera. Anda tahu, bendera yang mendukung Iran, Hizbullah. Tentu saja, itu murni kebencian dan memang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan menjadi tontonan mengerikan yang sedang terjadi di negara ini. Tapi di sisi lain, dan sayangnya ini tidak dilakukan, ada ketakutan di dalam komunitas Yahudi di negara ini. Ada pembicaraan di dalam komunitas tentang apakah ada masa depan di Amerika untuk orang Yahudi. Itu mengerikan. Bagaimana mungkin itu yang dikatakan orang-orang ketika mereka duduk di meja mereka, meja makan sahabat mereka dan sebagainya. Jadi, kamu tahu, kita harus menemukan cara untuk mengatasi ini. Saat ini, hal itu belum dilakukan secara efektif. Dan saya ingin membicarakan tentang wali kota New York yang merupakan simbol dari hasutan yang sedang terjadi di negara ini. Jadi ya menurutku bagaimana Profesor? Apakah ada jalan tengah? Apakah ada area abu-abu? Hukum adalah hukum, tapi saya rasa para pendiri bangsa tidak pernah membayangkan kita akan berada di posisi seperti sekarang ini dan betapa mudah serta terbukanya ujaran kebencian seperti ini. Saya akan mengatakan bahwa ini bukanlah diskusi yang baru. Jelas sudah banyak peristiwa dalam sejarah Amerika dengan ledakan rasisme yang buruk. Entah itu antisemitisme atau rasisme terhadap orang kulit hitam, misalnya. Dan ada alasan yang sangat kuat mengapa amandemen pertama bahkan melindungi ujaran kebencian. Saya tinggal di Tennessee. Jika Anda melihat kembali ke tahun 1940-an, kepala polisi di sini, di Memphis, mengancam surat kabar milik orang kulit hitam dengan mengatakan, Anda tahu, Anda menyebarkan ujaran kebencian dengan mengkritik segregasi rasial. Jadi orang yang sama yang Anda tahu, yang mengatakan bahwa mereka melakukan ujaran kebencian adalah orang yang juga menegakkan segregasi. Tapi kita sebagai masyarakat sipil bisa menggunakan kebebasan berbicara. Kita bisa benar-benar menggunakan kebebasan berbicara untuk melawan hal-hal seperti ini. Jadi sangat sering yang akan Anda lihat, misalnya jika ada pawai neonazi, para demonstran tandingan akan lebih banyak jumlahnya daripada neonazi. Dan itu adalah simbol yang jauh lebih kuat tentang ketahanan masyarakat Amerika daripada memberikan para neonazi ini, Anda tahu, perhatian yang justru menjadikan mereka martir saat ditangkap misalnya. Dan jika Anda melihat ke Eropa, maksud saya, Eropa memiliki undang-undang ujaran kebencian yang semakin ketat. Tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa situasi bagi orang Yahudi di Eropa lebih baik atau lebih aman daripada di Amerika. Ya, dan bagaimana pendapatmu? Dengar, jika kita gabungkan apa yang sudah kita dengar, Emily, bukan hanya masyarakat sipil yang bisa dan seharusnya turun untuk melakukan protes dan kontraprotes. Para pemimpin politik itu sendiri seringkali ada kebingungan karena amandemen pertama memperbolehkan kebebasan berbicara bahwa para pemimpin politik harus lepas tangan. Mereka memang harus lepas tangan dalam hal tidak melarang pidato tersebut dan tidak mengambil tindakan terhadapnya. Itu akan melanggar konstitusi. Tapi mereka tetap bisa memanfaatkan panggung publik yang mereka miliki untuk menentangnya. Dan kembali ke apa yang dikatakan Dov Hikind tentang Zoran Mamdani. Saya sendiri tidak berada di kubu yang menganggap Mamdani secara otomatis antisemit. Tapi Zoran Mamdani sering memperlakukan warga Yahudi New York seolah-olah mereka bergantung padanya. Apa yang dia katakan? Pada dasarnya dia mengatakan, kami akan melindungi kalian. Saya akan memastikan ada cukup keamanan untuk melindungi kalian. Itu tidak cukup. Tidak cukup baginya hanya mengatakan, kami akan melindungi kalian. Kalian pada dasarnya bergantung pada saya. Dan kami akan melindungi kalian. Dia harus secara langsung menentang ujaran yang bersifat antisemit. Bahkan jika itu adalah ujaran yang disamarkan sebagai ujaran anti-Israel. Dan memang benar bahwa tidak semua ujaran anti-Israel itu antisemit. Saya setuju dengan itu. Tapi dia bisa melakukan lebih banyak agar Dov Hikind dan 1 juta orang Yahudi yang tinggal di 5 wilayah kota New York merasa lebih nyaman. Itu sejalan dengan amandemen pertama. Itu bahkan sejalan dengan sikap kerasnya yang anti-Israel. Dia belum melakukan cukup. Boleh saya bicara sebentar mengenai profesor itu? Kita belum pernah mengalami hal seperti ini di Amerika yang kita hadapi hari ini. Titik. Ini berbeda dari apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Dan secara khusus tentang Mamdani, mantan gubernur David Paterson dan saya telah mengirim surat kepada Jaksa Agung. Saya menghabiskan setengah jam berbicara dengan Kepala Divisi Hak Sipil di Departemen Kehakiman, Harmeet Dillon, beberapa hari yang lalu. Kami meminta dilakukan penyelidikan dan penanganan terhadap hasutan serta pelanggaran hak sipil yang dilakukan oleh wali kota New York. Ketika seseorang ditusuk di New York, wali kota bukanlah orang yang menusukkan pisau ke tubuh seorang Yahudi. Tapi dia tetap bertanggung jawab pada tingkat tertentu dan dia sangat terobsesi. Kita belum pernah melihat hal seperti ini di negara ini. Dan faktanya, Mamdani bukanlah warga sipil
mobil biasa. Aturannya tidak sama untuk wali kota Mamdani dan pejabat terpilih lainnya yang menyebabkan kebencian seperti yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Orang-orang membicarakan, apakah masih ada masa depan di Amerika? Tidak. Saya rasa masih ada, tapi apa yang sedang terjadi itu menakutkan dan kita harus tegas. Selain itu, komunitas Yahudi juga harus benar-benar menguatkan diri. Kita juga perlu melindungi diri kita sendiri. Kita harus berhenti memohon-mohon. Maksud saya, seminggu yang lalu, para pemimpin Yahudi yang disebut sebagai pemimpin Yahudi, mereka mengatakan hal-hal seperti kita harus membuat wali kota menahan ucapannya untuk 10%, 20%, apa maksudmu meredakannya? Kita harus tegas, kuat, dan bangga. Dan kita benar-benar tidak ada kepemimpinan, tidak tahu bagaimana menangani semuanya. Dan semuanya akan semakin buruk. Maaf, saya harus mengatakan ini. Kita, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi minggu depan di Amerika, di New York, karena kebencian, obsesi wali kota New York terhadap Israel, Zionisme, dan sebagainya. Ini sudah di luar kendali, benar-benar di luar kendali. Profesor, kembali ke Anda, di mana seharusnya batas hukum ditarik antara ujaran yang menyinggung dan ancaman nyata? Karena batasnya jelas semakin kabur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak, saya rasa amandemen pertama sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam membedakan hal itu. Jadi sekali lagi, seperti jika Anda mengatakan sesuatu yang mengerikan tentang orang Yahudi, itu akan tetap dilindungi. Tapi Anda tidak punya hak untuk Anda tahu mencoret-coret sinagoga, atau melecehkan, atau mengintimidasi. Ada undang-undang yang mengatur hal itu, yang berlaku untuk mengatasi hal itu. Dan tentu saja undang-undang tersebut harus ditegakkan. Tapi bukan berarti amandemen pertama itu serba boleh dalam hal kekerasan nyata atau ancaman atau intimidasi atau hasutan. Jadi dalam hal itu menurut saya hukum Amerika sudah tepat. Dan sekali lagi seperti yang saya katakan, Bukan hanya kelompok Yahudi, tapi juga Anda tahu, Hakim Mahkamah Agung Yahudi pun telah mengakui pentingnya, mungkin yang terasa berlawanan dengan intuisi. Sebuah prinsip yang kuat dan berprinsip, kebebasan berbicara, bahkan untuk ide-ide penuh kebencian, bahkan untuk orang-orang yang penuh kebencian, adalah hal yang penting untuk perlindungan yang setara bagi semua orang Yahudi, non-Yahudi. Semua orang Amerika pada dasarnya. Ya, dan bagaimana dengan, mari kita bicarakan lagi, seperti yang kita katakan tadi, tanggung jawab para politisi. Tentu saja amandemen pertama adalah amandemen pertama. Tapi bukankah seharusnya ada seseorang yang bersikap bijak dan mungkin memberikan pertimbangan yang masuk akal daripada tidak melakukan apa-apa? Saya kembali ke, kamu tahu, aksi duduk di Columbia. Memang Mamdani belum menjadi wali kota saat itu, tapi apakah diam saja justru memperburuk keadaan? Menurutmu, apakah ada kewajiban moral bagi para pemimpin lokal untuk bertindak? Tapi saya pikir itu sangat membantu ketika para politisi, terutama yang paling berkuasa dan paling dikenal publik, mengambil sikap terhadap isu-isu ini. Masalahnya tentu saja adalah bahwa Amerika saat ini sangat terpolarisasi, dan isu-isu seperti Israel-Palestina sangat memecah belah, dan orang-orang memandangnya melalui sudut pandang yang sangat berbeda. Dan itu membuat para politisi di kedua pihak sulit untuk melampaui perpecahan itu dan mengambil sikap untuk apa yang bisa disebut sebagai konsep universal, yaitu semua orang memiliki hak yang sama dan setara. Jadi jelas, di Amerika saat ini ada kegagalan politik. Dalam arti bahwa retorikanya sangat terpolarisasi dan sangat sedikit keinginan untuk mengakui kemanusiaan dari pihak lain. Dan itu adalah masalah. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa diatur melalui undang-undang. Oh, bagaimana Dan pendapatmu? omong-omong, Ya. saya bilang bahwa komunitas Yahudi ada standar ganda dalam hal komunitas Yahudi. Bayangkan jika para pendukung KKK datang ke New York untuk berbaris di beberapa lingkungan tertentu, atau demonstran anti-gay, atau seseorang, jika kebencian diarahkan kepada kelompok lain selain Yahudi, Anda akan melihat reaksi besar dari Partai Demokrat dan banyak pemimpin Yahudi liberal. Tapi ketika menyangkut komunitas Yahudi, situasinya sangat-sangat berbeda.
Anda tahu, ini seperti, ya kita harus melakukan apapun yang kita bisa dengan wali kota. Bagaimanapun juga, hey, ayo, kalian tahu, para pembenci, mari kita kesampingkan kebencian. Kita perlu mendapatkan dana dari wali kota. Itu lebih penting. Kita harus pergi ke Gracie Mansion dan memeluk mereka, serta makan cheese stein bersama mereka, seperti yang baru-baru ini terjadi. Anda harus berurusan dengan wali kota. Tapi, wali kota ini adalah seorang Islamis radikal yang telah menciptakan lebih banyak kebencian daripada siapapun yang saya kenal hari ini, dengan senyumannya, senyuman jutaan dolar. Dia adalah salah satu orang paling berbahaya di negara ini. Standar ganda kalau menyangkut orang Yahudi. Apa yang baru? Ada yang baru. Itulah cerita sejarah kita. Tapi kita, sekali lagi, bangunlah orang Yahudi. Kita harus kuat, kita harus tangguh, kita harus bangga. Dan ya, kita mencintai polisi, tapi kita harus belajar bagaimana membela diri kita sendiri. Kalian tahu, mungkin kita bisa berbaris ke beberapa lingkungan lain dan melihat bagaimana perasaan mereka, dan kita bisa mengekspresikan perasaan kita. Kalian tahu, apa yang terjadi sekarang sedang mengarah ke jalan menuju neraka. Dan komunitas Yahudi sedang dalam bahaya seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita bisa bicara tentang amandemen pertama. Dengar, hal pertama yang saya katakan adalah saya tidak ingin mengubah apapun. Yang membuat negara ini istimewa adalah perlindungan seperti inilah. Tapi bagaimana dengan melindungi orang-orang lainnya? Kamu tahu, bagaimana dengan melindungi mayoritas orang yang merasa takut, terintimidasi, melepas Benar, kipah sudah mereka, memotong, tapi kita melepas punya, bintang Daud Owen belum mereka. sempat bicara, Owen. Menurutku, tadi kita membicarakan situasi di kampus. Maksudku, haruskah ada, kamu tahu, polisi kampus, pendidik, atau pihak lain yang bisa membantu memantau, kamu tahu, pembatasan yang lebih ketat daripada yang bisa dilakukan pemerintah karena hukum? Begini Emily, universitas swasta menghadirkan pertanyaan yang menarik karena amandemen pertama tidak berlaku bagi mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan Universitas Columbia atau Harvard atau universitas swasta lain di Amerika Serikat untuk memberlakukan atau mendorong aturan ujaran kebencian yang mengatur apa yang terjadi di kampus. Dan kita telah melihat universitas-universitas bergulat dengan hal ini. Atau pernahkah kita melihatnya? Jadi mereka tidak memiliki amandemen pertama sebagai penyangga seperti yang dimiliki universitas negeri atau pemerintah. Tapi menurut saya, dari apa yang kita dengar dengan sistem Amerika dan betapa luasnya keleluasaan yang ada. Dan menurut saya, dalam pandangan kita semua, keleluasaan itu memang seharusnya luas bagi kebebasan berbicara dalam model Amerika. Hal ini membuat semakin penting bagi para politisi untuk angkat bicara. Dan Dov Hikind tentu saja benar bahwa wali kota Mamdani dan semua orang lainnya harus melindungi warga Yahudi di New York. Tapi saya kembali lagi, dan saya katakan ini dengan rendah hati. Dari ribuan mil jauhnya, ribuan kilometer jauhnya, orang Yahudi di New York bukanlah bawahan Mamdani yang harus dilindungi. Saya rasa inilah yang dimaksud oleh Dov Hikind. Dia harus memimpin dan menetapkan batasan tentang apa yang merupakan ucapan yang dapat diterima, bukan hanya ucapan yang legal. Ucapan tersebut seharusnya diizinkan berdasarkan amandemen pertama. Tetapi itu tidak membuatnya dapat diterima. Itu tidak membuatnya menjadi sesuatu yang normatif. Dan karena posisi berpengaruh yang dimiliki Zoran Mamdani, dia punya kekuatan dan kapasitas untuk melakukan itu dan menetapkan batasan. Dan menurut saya, kesannya dia belum melakukan itu dengan cara yang membuat warga Yahudi New York setidaknya di kalangan arus utama merasa nyaman. Dan itu adalah kegagalan besar. Itu adalah kegagalan yang berdampak buruk baginya. Dan omong-omong, Emily, dia bisa melakukan itu tanpa mundur sedikit pun dari posisi yang dia pegang tentang Israel. Dia tidak diminta untuk mengubah posisinya tentang Israel se-ekstrim apapun itu. Dia diminta untuk lebih banyak menyentuh hati warga Yahudi New York dan tidak hanya mengatakan bahwa dia akan melindungi mereka. Baiklah, waktu kita hampir habis. Kita punya 30 detik untuk menanggapi ini. Haruskah institusi swasta berbuat lebih banyak? Profesor, silakan Anda duluan. Menurut saya, salah satu hal seperti yang sudah dikatakan dengan benar, amandemen pertama tidak berlaku untuk universitas swasta. Saya sangat yakin bahwa universitas swasta seperti Vanderbilt, tempat saya berada, akan lebih baik jika mengadopsi kebijakan perlindungan kebebasan berbicara yang kuat, meskipun mereka tidak terikat secara hukum untuk melakukannya berdasarkan konstitusi. Karena jika mereka tidak melakukannya, kita sering melihat bahwa mereka kebijakan akan digunakan dengan cara yang merugikan kebebasan akademik, yang merugikan pertukaran ide secara bebas. Masalahnya adalah, dan disinilah saya akan setuju dengan poin tentang kemunafikan, ketika kita melihat sidang kongres yang menghadirkan para presiden dari Universitas Harvard, MIT, dan Penn State, saya rasa. Dan mereka ditanya tentang, Anda tahu apakah kebijakan Anda melindungi genosida, Anda tahu, mendukung, dan mereka benar-benar memberikan Itu tentang konteks, ya, mereka memberikan jawaban yang sah secara hukum. Masalahnya adalah semua orang tahu bahwa mereka tidak menerapkan standar yang sama ketika berurusan dengan, kamu tahu, isu-isu LGBT,
mahasiswa kulit hitam dan sebagainya. Jadi menurut saya universitas paling baik menegakkan perlindungan kebebasan berbicara yang sangat kuat, bahkan untuk ucapan yang bisa dianggap penuh kebencian dan menyinggung. Tapi mereka harus melakukannya dengan cara yang setara. Dan tentu saja mereka tidak harus mendukung pandangan tersebut. Kamu tahu Universitas Vanderbilt, jika seseorang datang ke kampus dan mengatakan sesuatu yang sangat rasis atau antisemit, kamu tahu rektor tidak harus mendukung. Benar, sayangnya Dia bisa waktu kita sudah menyatakan habis. ketidaksetujuannya. Terima kasih semuanya, ini sangat menarik. Sayangnya waktu kita sudah habis, tapi terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung bersama kami dalam diskusi yang sangat menarik ini. Semoga malam kalian menyenangkan semuanya.